Kalau dulu apa bedanya? Gak ada perbedaan. Kalau dulu udah ada antrian, enak nonton. Ada apa sekarang? Para sopir truk tronton mengeluhkan fasilitas umum yang minim di area parkir dermaga Bulusan, Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Fasilitas umum seperti sarana mandi dan buang air penting karena mereka harus menginap beberapa hari untuk menunggu giliran menyeberang ke Pulau Bali imbas kemacetan. Salah satu sopir truk tronton bernama Suhartono mengeluhkan fasilitas di area parkir dermaga Bulusan yang tak mumpuni. Fasilitas untuk mandi dan buang air tak terawat, air pun tidak ada. Demo di Pelabuhan Ketapang berlangsung sekitar 2 jam, yakni mulai pukul 2 siang hingga 4 sore. Hal tersebut sempat mengganggu aktivitas di pelabuhan. Untuk penampungan ini saya pribadi sudah hari ketiga ada di penampungan, tapi nggak ada pergerakan gitu. Makanya tadi kita ikut untuk menyampaikan aspirasi biar ASDP itu bisa melihat penderitaan kita yang supir tronton. Ini karena ada perbedaan antara engkel dan tronton itu dibedakan. Jadi antrian mobil-mobil yang muatan di bawah 30 itu lancar, tapi kita itu nggak dipikirkan muatan-muatan. Kalau misalnya ada perbedaan muatan terus ada diskriminasi untuk penyeberangan itu berarti bukan masalah cuaca atau masalah apapun. Ada masalah lain kan, itu yang mau kita tanyakan. Apa tuh yang jadi masalah? Kalau misalnya odol, overload, overdimensi, harusnya mulai dari awal kita berangkat, mereka sudah kasih tahu gitu loh maksudnya. Jadi kita nggak sengsara di proses penyeberangan, itu aja bang. Tadi di penampungan sempat tadi Bapak pas pada saat demo ini tadi sempat mengatakan fasilitas di penampungan parah Pak. Itu air mandi nggak ada. Buat pokoknya kamar mandi itu nggak ada. Terus tempat makan susah. Jadi airnya nggak ada. Jadi sepertinya memang ASDP sengaja gitu untuk nyiksa kita supir tronton yang muatan berat. Kalau memang kayak gitu, ASDP-nya nggak profesional menurut saya. Masa air aja tidak ada? Menanggapi hal tersebut, ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang angkat suara. ASDP mengaku akan mencoba memenuhi tuntutan para sopir tronton terkait fasilitas umum itu. GM ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang Yanes Kurniawan mengakui lamanya antrean bagi para sopir truk tronton membutuhkan fasilitas umum yang mumpuni. Untuk itu, pihaknya akan mengusahakan secepat mungkin agar fasilitas-fasilitas penting bisa disiapkan di dermaga Bulusan. Selain fasilitas umum, sopir tronton juga mengeluhkan perbedaan pelayanan bagi mereka dengan sopir truk engkel. Mereka merasa dianaktirikan sebab harus mengantri masuk ke area parkir dermaga Bulusan, sementara truk engkel tidak. Sementara itu, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra menjelaskan di Pelabuhan Ketapang, dermaga yang bisa melayani penyeberangan bagi tronton hanya dermaga LJM. Sementara dermaga lain hanya bisa melayani penyeberangan untuk kendaraan dengan tonase di bawah 35 ton. Hal tersebut yang menyebabkan truk tronton harus mengantri untuk masuk ke dermaga LJM. Pantauan di Pelabuhan Ketapang, arus lalu lintas untuk dermaga MB bagi kendaraan kecil dan sedang berjalan lancar dan relatif landai. Sementara antrean di dermaga LJM cukup padat. Ya, memang situasi di Ketapang dimulai dari peristiwa tenggelamnya KMP Tunu ya, kemudian berlanjut di tanggal 14 Juli adanya rekomendasi untuk docking beberapa kapal 15-an, kemudian berlanjut, maka itu menimbulkan potensi kemacetan dan ini memang pekerjaan panjang. Makanya dari instansi terkait mengadakan rapat untuk mencari solusi bersama-sama, termasuk tadi siang juga sudah dilakukan rapat dengan Bapak Dirjen Hubdar dari Kemenhub dengan instansi terkait lainnya untuk solusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk penyelesaian di persoalan di Pelabuhan Ketapang ini. Ya, jadi tadi ada sekitar 100 teman-teman sopir dari Bulusan beramai-ramai menyuarakan aspirasi. Kita sangat paham ya kondisi sopir, teman-teman driver sudah berjam-jam di jalan menunggu antrian, tapi memang kami hanya mengantisipasi, artinya apa yang menjadi aspirasi teman-teman sopir itu kita jembatani, kita koordinasikan dengan teman-teman Pak JM, kemudian dari KSOP seperti apa harapannya, aspirasinya itu coba diakomodir, dan alhamdulillah tadi sudah diputuskan, disepakati. Nanti tindak lanjut dari Pak JM ASDP selaku pengelola dan juga dari KSOP selaku regulator operator di pelabuhan ini. Secara garis besar keinginan mereka apa sih? Nanti yang jelas mereka
secara psikologis kan lama menunggu ya, minta cepat dimuat dan diberangkatkan ke Bali. Ya, tentu ini juga ada hal-hal yang menjadi pertimbangan kenapa ini bisa terjadi, makanya juga akan ada solusi-solusi, termasuk akan ada penambahan kapal LCT dengan jumlah muatan yang banyak gitu ya, seperti halnya Port Kling yang saat ini masih beroperasi supaya bisa segera mengurai kepadatan yang ada. Antisipasi dan untuk kejadian hal-hal yang tidak kita harapkan di jalan karena antrian sangat panjang dan mengular juga. Ya, yang jelas Polresta Banyuwangi dengan stakeholder ya dari teman-teman Pol PP, Dishub, all out mengerahkan sumber daya manusia untuk melakukan pengamanan, pengalian jalur, menyiapkan jalur-jalur alternatif, menyiapkan tim urai, menyiapkan pos-pos pepantau, sehingga harapannya apa yang terjadi di SDP ini imbasnya atau dampak kemacetan panjangnya itu bisa diurai, khususnya terhadap kendaraan-kendaraan yang kecil, yang TS, yang kendaraan penumpang, bus itu diprioritaskan, termasuk kendaraan BBM dan gas itu juga diprioritaskan. Tetapi memang konstruksi jalan dari Ketapang menuju Situbondo ini memang spesifikasinya agak ini ya sempit, terutama di jalur Watu Dodol, Wongsorejo ke atas. Itu ketika terjadi driver yang ngeblong ataupun ngambil jalur lawan dari utara ke selatan, ini tentu menyebabkan stuck dan crowded. Nah, ini yang coba kita himbau terus kepada pengguna jalan, mari terus sama-sama kita tertib ya, ikuti dan arahan petugas yang ada di lapangan. Tentu kami menyiapkan skema-skema pengalian arus tersebut, termasuk juga memprioritaskan kendaraan-kendaraan dengan CB yang sudah kita lakukan selama ini. Tapi memang ini terus akan kita lakukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.